KPPN Togelo, yang kami hormati, para pejabat staf operator terkait penyaluran TKD lingkup wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Timur, serta seluruh peserta kegiatan Rakor TKD Triwulan 2 tahun 2025 yang telah hadir secara daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan, saya Muhammad Irwan Latifani akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara Rapat Koordinasi Penyaluran Transfer ke Daerah periode Triwulan 2 tahun 2025. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua pembacaan doa, acara ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara keempat sambutan Kepala KPPN Togelo, acara kelima arahan dari Kanwil DJP Provinsi Maluku Utara, acara keenam adalah penyampaian materi dan diskusi dan diakhiri dengan penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Wisnu Akbar Hidayat. Kepada Saudara Wisnu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan doa. Doa akan kami sampaikan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Untuk yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurahkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran Transfer ke Daerah periode Triwulan 2 tahun 2025. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang bawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semuanya, dan bagi para pimpinan kami. Ya Allah, ya Robbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momen untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi kami semuanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu kami menyembah dan memohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Wisnu yang telah membacakan doa. Semoga dengan doa yang telah dipanjatkan, seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa nasionalis dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, mohon izin akan dilakukan dokumentasi. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, kami mohon untuk dapat mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Pose pertama adalah pose formal. Kami berikan aba-aba dalam 3, 2, 1. Mohon izin sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, mohon izin untuk pose yang kedua adalah pose interest, tangan mengepal di depan dada. Baik, kami berikan aba-aba dalam 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali agenda kegiatan pada pagi hari ini, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Tobelo. Kepada yang terhormat Bapak Atik Purnomo, kami silakan. Terima kasih, Mas Fani. Suara saya terdengar, Mas Fani? Siap, terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, yang terhormat Kepala Bidang PPA 2, Kanwil, kemudian juga Kepala BPKAD, para inspektorat daerah, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas OPD, pengguna DAK Fisik, serta rekan-rekan dari KPPN Tobelo, beserta rapat koordinasi penyaluran TKD Tribulan 2 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa ya, atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya hingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu ya, melalui media daring. Sekaligus juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas perkenan Bapak Ibu semua ya sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pasca kebijakan efisiensi anggaran tentunya berpengaruh ya terhadap program dan kegiatan Bapak Ibu semua ya, terutama ini berkaitan dengan beberapa hal yang tentunya akan segera dilaksanakan dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, terutama berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini menjadi catatan yang harus kita perhatikan bersama, mengingat bahwa kebijakan, keputusan apapun yang sudah dilaksanakan sudah selesai ya Bapak dan Ibu lakukan penyesuaian. Ini kalau kita baca beberapa pemberitaan, penyesuaian APBD pasca kebijakan efisiensi sudah dilaksanakan. Kegiatan pada pagi hari ini tentunya menjadi upaya bagi kita semua, bagi kami ya di KPPN Tobelo, kemudian Kanwil, dan juga rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan juga Pulau Morotai. Persiapan yang sekaligus juga evaluasi yang kami lakukan adalah sebagai wujud ya tanggung jawab kami untuk melakukan pendampingan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sehingga memang harapannya ke depan ya setelah kegiatan kita laksanakan di pagi hari ini, permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan muncul itu bisa kita hindari ataupun kita minimalisir. Kemudian kalau kita perhatikan memang secara umum dari sisi realisasi penyaluran TKD yang sudah dilaksanakan ya sampai dengan periode saat ini, baik itu oleh
baik berkaitan dengan dana alokasi umum, kemudian DPH dan juga dana transfer khusus serta dana desa memang memperlihatkan angka yang lumayan baik ya. Tetapi memang ini perlu kita akselerasi mengingat ada beberapa hal yang tentunya perlu kita perhatikan mengingat kita terbentur ataupun terkejar ya oleh deadline. Misalkan kalau kita perhatikan ketentuan berkaitan dengan dana desa, maka batas akhirnya adalah di tanggal 15 Juni dan tentunya minggu ini ya yang harus segera Bapak dan Ibu persiapkan ini terutama di Dinas PMD ya mengingat batas akhir tanggal 15 ini kan relatif tidak terlalu lama lagi ya. Dan kami memberikan apresiasi kepada teman-teman di pemerintah kabupaten ya yang sudah menyelesaikan eh, penyaluran dana desa tahap satu. Ini kalau melihat data yang ada pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk tahap satu sudah tersalur 100%. Kemudian juga di Haltim juga sudah relatif besar angkanya, tinggal beberapa desa dan nanti untuk pemerintah Kabupaten Halmahera Utara ini masih perlu kita dorong ya untuk segera menyelesaikan penyaluran dana desa untuk tahap satu. Sementara untuk DAK fisik memang batas akhir memang masih bulan depan ya di bulan Juli tanggal 22 dan tentunya perlu persiapan lebih baik ya mengingat ini berkaca kepada apa, pengalaman yang lalu jangan sampai nanti pada saat proses penyaluran DAK fisik mengalami kendala. Tetapi saya berharap teman-teman juga di pemerintah kabupaten di wilayah Kabupaten Tobelo tetap konsisten ya mengingat batas akhir ya, kemudian juga mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan sehingga memang pada akhirnya tidak akan menemui kendala. Sementara memang untuk dana-dana yang lain yang berkaitan dengan penyaluran yang dilakukan oleh KPPN mengacu ke rekomendasi yang diterbitkan oleh kantor pusat, tentunya teman-teman di pemerintah daerah harus selalu memastikan bahwa persyaratan dokumen yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan sudah terkirim ya dan dilakukan konfirmasi. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi ya, mengingat posisi ini kan ada rentang kendali yang lumayan panjang ya, sehingga memang harus dipastikan bahwa teman-teman di pemerintah kabupaten itu sudah menyampaikan dan terkonfirmasi bahwa dokumennya itu sudah lengkap dan benar. Nah, kegiatan pada pagi hari ini tentunya menjadi upaya bagi kita semua ya. Silahkan nanti teman-teman di pemerintah kabupaten untuk menyampaikan beberapa hal, kendala, permasalahan, dan nanti akan kita coba bahas bersama ya solusinya seperti apa. Kalau memang dari sisi kendala itu terlalu berat ya, maka nanti kita akan coba eskalasi dan pada pagi hari ini juga hadir teman-teman dari Kanwil dan tentunya mereka juga siap untuk memberikan support dan dukungannya. Silakan teman-teman nanti sampaikan permasalahan yang ada, termasuk juga capaian dan kendala yang ada. Harapannya sih ke depan ada arah yang lebih baik gitu ya dari sisi realisasi, kemudian juga percepatan. Dan kami berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini memberikan nilai tambah buat kita semua. Dan mengingat batas akhir terutama untuk penyaluran dana desa yang memang sudah semakin mendekat, tentunya perlu upaya yang lebih intensif ya, sehingga tidak ada muncul kendala yang berarti. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dan dengan mengucap bismillah maka kegiatan rapat koordinasi penyaluran TKD triwulan 2 tahun 2025 saya nyatakan dibuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Atik atas perkenannya untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Rangkai ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 kepada Bapak Muhammad Priyandi. Kami silahkan. Terima kasih. Izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas di sana? Siap, sudah terdengar dengan jelas, Pak. Baik, terima kasih, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pertama-tama menyapa rekan saya, Kepala KPPN Tobelo, Pak Atik Purnomo. Ada juga saya lihat ada Pak Safa dan juga banyak lagi rekan-rekan tim KPPN Tobelo. Salam dari Ternate. Lalu juga yang saya amati Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari BPKD, di DPMD, ada juga dari Inspektorat dan juga Dinas maupun OPD pengelola dak fisik di lingkup eh, Kabupaten Tobelo ya. Ada Halmahera Utara, dari Halmahera Timur dan dari Kepulauan Morotai. Dan juga saya menyapa rekan-rekan di Kanwil Maluku Utara, di JP Maluku Utara. Dan di sini Bapak Ibu sudah familiar dengan Pak Andika dan juga rekan-rekan saya di sini di Kanwil Maluku Utara di Ternate. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pak Atik, pada kami di Kanwil untuk sedikit menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini dan juga eh, sebelumnya juga selamat dari Kepala Kanwil DJPB Maluku Utara, Pak Tunas Agung Jiwa Brata. Beliau menyampaikan salam karena tidak bisa hadir langsung dalam kegiatan ini, bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian karena ada agenda lain di waktu yang bersamaan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Atik tadi ya, overview kondisi penyaluran TKD di lingkup KPPN Tobelo sejauh ini. Kalau dari pantauan kami di Kanwil, secara umum memang masih cukup positif ya Pak, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat sampai dengan 11 Juni rata-rata persentase penyaluran di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai rata-rata sudah di atas 34-36%. Mulai Morotai yang paling tinggi posisinya di sekitar 36%, sementara di Halmahera Utara dan Halmahera Timur di angka kisaran 34%. Nah, ini kalau kita menggunakan ukuran nasional, ya sejauh ini di kisaran 36% ini sebenarnya suatu angka yang masih posisi Bapak Ibu di Tobelo, KPPT Tobelo ini masih termasuk aman ya. Walaupun tetap kita terus mendorong supaya bisa sama lah atau bahkan lebih baik daripada rata-rata nasional. Nah, ini yang memang makanya kegiatan ini kami dari Kanwil mengharapkan dapat membantu memfasilitasi apa-apa saja yang menjadi isu di Bapak Ibu di daerah sehingga kalau apapun masalah segera bisa kita carikan solusinya. Lalu yang kedua yang dapat kami sampaikan adalah terkait tadi dana desa juga sudah disinggung oleh Pak Atik Purnomo tadi. Kalau dari pemantauan kami dari seluruh desa di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai, memang masih ada beberapa eh, desa yang belum, 38 di Halut dan 2 di Haltim. Ya, ini memang kami mengharapkan kegiatan hari ini bisa juga memfasilitasi kalau ada isu-isu yang terkait dalam penyelesaian dokumen-dokumen persyaratan untuk kebutuhan penyaluran dana desa tahap satu ini supaya dapat diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, sebentar batas waktu 3-4 hari ya Bapak Ibu ya. Sampai tanggal 11 kita batas waktu nanti tanggal 15. Nanti kita lihat mudah-mudahan dapat segera disampaikan. Dan memang juga kami ikut mengapresiasi Kabupaten Pulau Morotai yang sudah menyelesaikan seluruh desanya, walaupun memang eh, relatif lebih kecil ya Bapak Ibu ya dibandingkan Halmahera Utara maupun Halmahera Timur. Tapi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Pemda-Pemda yang lain untuk dapat segera mengikuti jejaknya. Lalu untuk yang berikut juga kami menyoroti tadi tentang dak fisik ya.
eh, memang betul, tapi tambahkan juga dari Pak Atik, batas waktu masih relatif ya. Kita bisa sebutnya relatif karena kesannya masih lama ini. Sekarang masih tanggal 11, batas waktu tanggal 22 Juli. Ya, 1 bulan lebih masih waktunya sebetulnya. Tapi jangan sampai nanti kita terlena. Eh, Sebagai informasi, rekan-rekan di KPPN Ternate ini sudah mulai ada penyaluran dak fisiknya. Jadi mudah-mudahan nanti di KPPN Tobelo juga kami berharap dalam waktu dekat juga sudah mulai terjadi penyaluran. Ya, prosesnya memang ini yang saya pahami memang ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan mulai sampai bahkan yang biasanya itu isunya di kontrak ya. Dan memang kemarin kami sudah memantau bahwa kondisi kebijakan efisiensi memang kami pantau berpotensi untuk dapat mempengaruhi nanti realisasi kontrak ini pengadaan tender dan juga perikatan kontrak. Sehingga kami memang berharap eh, rekan-rekan di Pemda juga eh, sudah mengantisipasi hal tersebut dan dapat segera melakukan percepatan hingga penyampaian dokumen syarat ya untuk penyaluran dak fisik tahap 1 dapat segera diselesaikan sebelum batas waktunya. Jangan sampai ini ya Pak, Bapak Ibu ya, karena biasanya polanya adalah 1-2 hari terakhir itu yang biasanya malah terjadi tsunami, kami menyebutnya ya, tsunami dari dokumen itu, sehingga eh, nanti itu juga banyak risiko di sana, baik dari sisi sistemnya sendiri, Bapak Ibu melakukan perekaman kepada dalam sistem, dan juga nanti terjadi penumpukan atau bottleneck nanti di baik mulai dari di internal Pemda sendiri, bisa jadi di inspektorat ya, nanti dari penyampaian di Pemda, dan juga di kami, rekan-rekan kami di KPPN juga dalam melakukan review juga nanti eh, akan lebih beresiko kalau terlalu dekat dengan batas waktu. Juga kami berharap nanti juga Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan strategi sedemikian sehingga eh, penyampaian dokumen penyaluran dak fisik ini bisa diselesaikan tidak terlalu mepet dengan batas waktunya. Ya. Lalu juga yang terakhir juga saya ingin menyampaikan kemarin kami mendapatkan tembusan surat dari kantor pusat terkait penyampaian dokumen syarat saldo eh, DAU spesifik dan tahap 1, di mana untuk hal Maluku Utara khususnya di KPPN Tobelo ada Pemda Halmahera Utara dan Morotai yang belum menyampaikannya per 11 Juni kemarin. Ya mudah-mudahan hari ini sudah 11 Juni ini memang belum menyampaikan dokumen syarat saldonya secara lengkap, sehingga memang belum menerima rekomendasi penyaluran untuk daunnya. Jadi ini juga ikut mengingatkan kembali Bapak Ibu di Halmahera Utara dan Morotai untuk dapat segera menyelesaikan penyampaian dokumen syarat saldo DAU SG tadi, supaya juga nanti kita eh, berharap semua penyaluran daunnya juga bisa dapat dilakukan. Ya, jadi terakhir sebelum saya mengakhiri eh, arahan ini, sekaligus kembali mengingatkan kami di Kanwil memang bertugas untuk melakukan supervisi kepada KPPN dan juga dukungan atas pelaksanaan penyaluran TKD di KPPN, sehingga eh, apapun menjadi capaian di KPPN juga adalah menjadi capaian di kami, sehingga kami berharap segala permasalahan dapat segera didiskusikan di sini. Kita open, kita terbuka untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kami bisa mensupport maksimal baik Bapak Ibu di Pemda maupun juga rekan-rekan kami di KPPN dalam memberikan solusi-solusi ataupun jalan keluar terhadap kendala maupun permasalahan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang sudah berjalan selama ini cukup baik, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas arahan yang telah disampaikan. Tentunya kami sangat berbahagia apabila Bapak dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir acara. Namun, apabila terdapat agenda yang lain, kami silakan Bapak untuk dapat menyesuaikan. Hadirin yang kami hormati,
Melangkah ke acara utama, akan kita perhatikan dengan seksama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita mengenai evaluasi penyaluran transfer ke daerah sampai dengan triwulan 2 tahun anggaran 2025 serta penyampaian kinerja pengelolaan dana TKD oleh masing-masing perwakilan BPKAD. Pada kesempatan yang pertama, materi akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tobelo. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Syafar, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Fani. Suara saya bisa terdengar ya, Bapak Ibu? Siap, sudah terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Atik Purnomo selaku Kepala KPPN Tobelo. Yang saya hormati Pak Riyandi, Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini mewakili Kepala Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Hadir juga bersama kita tim dari PPA 2, ada Pak Andika, ada Mbak Yufit ya. Kemudian yang saya hormati Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halut, Haltim, dan Pulau Morotai atau yang mewakili. Yang saya hormati Inspektur Inspektorat Daerah Halut, Haltim, dan Pulau Morotai atau yang mewakili, serta Kepala Dinas OPD Pengguna Dak Fisik tahun anggaran 2025 Pemda Lingkup Wilayah Kerja Kabupaten Tobelo, dan Bapak Ibu para pejabat PPK operator ya pengguna dana dak fisik maupun pengelola PKD di Pemda masing-masing. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada uh, kesempatan kali ini uh, kita dapat melaksanakan kembali ya. Jadi rakor TKD ini merupakan agenda rutin kita yang sudah kita setting, kita laksanakan tiap triwulan dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan kinerja penyaluran TKD di Pemda Lingkup Wilayah Kerja Kabupaten Tobelo. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu ya yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak Ibu masing-masing untuk dapat mengikuti eh, kegiatan ini ya. Memang tadi telah disampaikan oleh baik itu Pak Atik maupun Pak Riyadi terkait hal-hal yang dirasa urgent yang sudah mendekati deadline dan mungkin itu nanti yang akan menjadi fokus kita pada pelaksanaan rakor untuk periode triwulan 2 tahun 2025. Baik Bapak Ibu, mengawali penyampaian evaluasi saya pada kesempatan kali ini dapat kami sampaikan kembali ya bahwa sesuai nota kesepahaman antara Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan di tahun 2022 lalu bahwa seluruh jenis TKD itu mulai tahun 2023 kemarin itu disalurkan oleh seluruh KPPN yang ada di daerah kepada Pemda yang menjadi mitra kerjanya. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk tahun ini inilah 3 DIPA yang kami kelola untuk 3 kabupaten di Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Yang untuk tahun ini terdiri atas 3 DIPA ya. Kalau di daerah kan DPA ya Bapak Ibu ya. Untuk DIPA yang pertama, dana transfer umum, kami mengelola dana alokasi umum DAU dan DBH ya. Ini dengan pagu total sebesar 2,19 triliun untuk 3 kabupaten. Kemudian dana transfer khusus ada dak fisik dan dak non fisik itu sebesar 403 miliar. Kemudian dana desa
sebesar 304,6 miliar. Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa seluruh jenis TKD ini disalurkan melalui KPPN yang menjadi mitra kerjanya, kecuali satu jenis TKD yaitu hibah ke daerah. Nah, untuk hibah ke daerah ini penyalurannya masih melalui KPPN Jakarta 1. Untuk jenis atau DIPA yang kami kelola pertama dapat kami sampaikan evaluasi eh, penyaluran dana transfer umum atau DTU ya. Ini cut off yang kami ambil sampai dengan kemarin ya Bapak Ibu, sampai dengan tanggal 10 Juni. Dapat kami sampaikan untuk DAU Blok Grand di sini eh, saya rasa hampir di kisaran yang sama ya, sekitar 41 sampai 49%, baik itu di Halut, Haltim maupun Pulau Morotai. Eh, Nanti akan kami sampaikan secara lebih detail terkait isu-isu strategis maupun permasalahan yang terjadi di Pemda lingkup kerja KPPN Tobelo. Kemudian untuk DAU spesifik grant, nah ini yang menjadi perhatian ya, terutama untuk Bapak Ibu teman-teman di BPKAD. Untuk DAU spesifik grant, eh, khususnya di Pemda Halut dan Pulau Morotai, memang masih nihil ya, atau belum ada realisasi sampai sampai dengan saat ini. Eh, Jika kita melihat jadwal penyaluran, seharusnya di bulan Februari kemarin sudah bisa paling cepat ya disalurkan untuk tahap 1 DAU Specific Grant sebesar 30%. Bahkan kita sudah beranjak di bulan Juni ya. Ini belum belum ada penyaluran sama sekali. Mungkin nanti bisa disampaikan jika ada permasalahan ya. Karena DAO Specific Grant ini sifatnya rekomendasi dari BJPK. Apakah ada laporan atau dokumen yang menjadi syarat penerbitan rekomendasi itu belum disampaikan atau ada yang perlu dikoreksi ya. Nanti kita coba di sini bersama teman-teman dari Kanwil mungkin akan memfollow up ya jika ada permasalahan di situ. Kemudian untuk DBH, ya, DBH baik itu DBH pajak maupun DBH sumber daya alam dapat kami sampaikan sampai dengan tanggal 10 Juni kemarin eh, ini hampir sama juga baik itu di Halut, Haltim maupun Pulau Morotai di kisaran 32 sampai 36% ya, untuk realisasinya. Baik Bapak Ibu kita lihat isu penyalurannya ya, isu penyaluran untuk dana transfer umum ini. Yang pertama terkait dana alokasi umum atau DAU ya. Eh, Kemarin di bulan Januari terdapat penundaan ya untuk Pemda Halut dan Haltim sesuai KMK nomor 41 tahun 2024. Ini eh, tentu dapat mengganggu ya eh, kondisi fiskal di Pemda tersebut karena DAU bulan Januari kemarin terdapat penundaan sebesar 25% yang disebabkan karena Pemda yang dalam hal ini melalui BPKAD tidak atau terlambat menyampaikan informasi keuangan daerah. Nah, ini mungkin jadi pembelajaran juga bagi kita semua agar dalam hal menyampaikan dokumen atau laporan ya yang menjadi syarat penerbitan rekomendasi oleh DJPK itu disampaikan jauh hari sebelum batas waktu. Ya. Kalau nggak salah, untuk mulai tahun ini yang sebelumnya tanggal 14 di bulan berkenaan ya, itu sekarang sudah maju ya Bapak Ibu ya. Mohon dikoreksi jika salah. Itu kalau nggak salah sekarang batasnya menjadi tanggal 10. Nah, mungkin yang jadi perhatian teman-teman di sini khususnya di Bapak Ibu teman-teman di BPKAD eh, penyampaian dokumen atau laporan tersebut disampaikan sebelum batas waktu. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti akan ada
koreksi atau perbaikan ya. Setelah diperiksa oleh teman-teman di DJPK ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu ada range waktu untuk perbaikan di situ. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk DAO spesifik grant ya. Eh, karena untuk tahun ini ada efisiensi. Memang untuk DAO spesifik grant bidang pekerjaan umum semuanya dananya ditarik ya atau dihapus. Jadi yang tersisa untuk teman-teman di Pemda sekarang untuk DAO SG ini hanya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan formasi P3K. Nah, ini yang mungkin jadi perhatian khususnya teman-teman di Pemda Halut dan Pulau Morotai untuk DAO spesifik grant bidang pendidikan dan kesehatan tahap 1 sampai dengan saat ini belum ada terbit rekomendasi dari DJPK. Eh, Mungkin sekiranya ada kendala ya atau dalam hal komunikasi dengan PIC di DJPK eh, ada kendala dapat disampaikan nanti kami dan teman-teman di Kanwil mungkin bisa bantu untuk follow up. Nah, kemudian ini yang terbaru ya Bapak Ibu, DAO Juni kemarin, ya, DAO Juni untuk bulan ini ya, DAO Blok Grant sampai dengan saat ini belum ada rekomendasi untuk Pemda Haltim. Kemarin ada penundaan dan penyaluran DAO Blok Grant bulan Juni di gelombang 1 Pemda Haltim tidak termasuk rekomendasi. Nah, ini silakan teman-teman di Haltim khususnya Bapak Ibu teman-teman di BPKAD untuk melakukan konfirmasi ya. Dan eh, pastikan kembali ya info-info konfirmasi itu penyampaian dokumen ataupun laporan yang menjadi syarat penerbitan rekomendasi itu sudah disampaikan atau sudah diterima melalui WhatsApp group. Jadi memang ada WhatsApp group yang disediakan oleh DJPK per wilayah ya. Kalau nggak salah untuk wilayah Malut ada tersendiri untuk dana transfer umum ini khusus di DAU dan DBH itu ada tersendiri dan dipastikan kembali apalagi untuk teman-teman yang baru ya di contohnya untuk di Pemda Pulau Morotai kan rata-rata personilnya baru ya. Dipastikan kembali bahwa ada pejabat atau anggota di BPKAD yang sudah masuk di grup tersebut supaya informasinya itu bisa tersampaikan. Kemudian terkait dana bagi hasil atau DBH ya, alhamdulillah untuk wilayah kerja Tobelo sampai kemarin seluruh Pemda telah menyelesaikan proses rekonsiliasi pajak pusat yang merupakan nanti berita acara rekodnya atau barnya ini menjadi syarat penerbitan rekomendasi DBH pajak. Terakhir Pemda Haltim yang menyelesaikan untuk semester 2 tahun anggaran 2024. Namun untuk sampai dengan saat ini belum terbit rekomendasi penyaluran DBH pajak untuk Pemda Haltim. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi juga ya Bapak Ibu, teman-teman di Pemda Haltim dengan PIC dari DJPK, apakah ada kendala, apakah bar yang telah disampaikan kemarin sudah diterima atau seperti apa ya. Kemudian dapat saya sampaikan dan ingatkan kembali, ini sudah bulan Juni ya Bapak Ibu, silakan dimulai dicicil untuk pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat semester 1 tahun anggaran 2025. Karena nanti bar atas rekor pajak pusat semester 1 tahun 2025 ini menjadi syarat penerbitan rekomendasi DBH pajak untuk periode Agustus, September, dan Desember. Ya. Dan kalau lihat di PMK 67, ya PMK yang terbaru, ini batasnya maju Bapak Ibu. Nah, mohon jadi perhatian nanti, kalau sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu untuk bar semester 1 tahun anggaran berjalan itu diterima paling lambat bulan Agustus, kalau tahun ini paling lambat tanggal 31 Juli tahun 2025. Nah, itu sudah diterima oleh DJPK untuk bar. Jadi silakan mulai dicicil eh, karena pelaksanaan rekonsiliasi pajak pusat ini melibatkan 3 pihak ya.
antara Pemda dalam hal ini BPKAD dengan KPP Pratama dan KPPN. Silakan mulai dicicil atau dikerjakan ya Bapak Ibu per bulan untuk penerimaan pajak pusatnya dan dikonfirmasi ke teman-teman di KPP Pratama. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait DBH ini, menurut monitoring kami ternyata untuk Pemda Halut dan Pemda Pulau Morotai ini eh, sampai dengan saat ini belum ada realisasi DBH untuk kehutanan PSDH ya. Nah ini kami kurang mengerti juga terkait teknis maupun syarat yang menjadi penerbitan rekomendasi oleh DJPK. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi mungkin termasuk dengan dinas teknis terkait ya, dinas kehutanan dalam hal ini. Nah, kemudian terkait dengan dana transfer khusus, di sini ada dua ya, ada fisik dan non fisik. Dapat kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Atik dan Pak Priyadi. eh, untuk wilayah kerja Kabupaten Tobelo, baik itu di Halut, Altim maupun Pulau Morotai, hingga saat ini belum ada sama sekali realisasi dak fisik. Nah, ini menjadi salah satu concern kita eh, pada rakor triwulan 2 kali ini. Nanti sekiranya Bapak Ibu, baik itu di Dinas OPD maupun Inspektorat dan BPKAD ya, sekiranya ada masalah atau kendala yang dihadapi dapat disampaikan di sesi berikutnya. Adapun untuk dak non fisik ya, baik itu berupa BOSP, BOK, tunjangan guru ASN daerah maupun dak non fisik lainnya eh, sudah di kisaran 26 sampai 27%. Jika ini cut off sampai dengan kemarin tanggal 10 Juni 2025. Baik, kita lihat evaluasinya maupun isu yang ada eh, berdasarkan hasil monitoring kami. Terkait dat fisik, tadi walaupun sudah disampaikan ya oleh Pak Atik maupun Pak Priyandi bahwa eh, walaupun batasnya ini eh, masih relatif lama ya, masih 1 bulan lagi di tanggal 22 Juli di bulan depan ya. Namun yang menjadi concern dan eh, termasuk eh, menjadi kekhawatiran kami nih Bapak Ibu. Karena sampai dengan saat ini berdasarkan monitoring kami di OMSPAN, OMSPAN TKD, belum ada satupun dinas atau PD yang sudah menginput daftar kontrak kegiatan atau DKK. Nah ini sekiranya ada permasalahan ya atau permasalahan apa yang terjadi di lapangan, baik itu secara teknis maupun non teknis, dapat disampaikan nanti ya. Karena untuk penginputan laporan, untuk penginputan kontrak ya, kontrak ini kan sudah tertuang di rencana kegiatan ya Bapak Ibu ya, atau RK. Nah, sampai dengan saat ini sama sekali belum ada penginputan, baik itu dari Halut, Haltim maupun Pulau Morotai. Kemudian bagaimana dengan proses review APIP di Pemda masing-masing? Nah, ini yang ingin kami gali lebih dalam, ingin kami ketahui informasinya, progresnya sudah sampai di mana ya Bapak Ibu. Makanya kami pada kesempatan kali ini kami juga mengundang Bapak Ibu teman-teman dari Inspektorat Daerah. Karena proses review APIP atas pelaksanaan dat fisik tahun anggaran lalu ya, tahun anggaran 2024 ini akan menjadi dasar untuk pencetakan atau penerbitan laporan realisasi capaian output atau LRPDCO, kemudian termasuk laporan sisa dan fisik ya tahun anggaran 2024 dan sudah pasti nanti laporan hasil review APIP-nya. Ketiga laporan ini menjadi syarat atau dokumen syarat penyaluran dak fisik tahap 1. Sehingga ini dirasa urgen ya
Karena proses review APIP ini tentunya diawali dengan penginputan SP2D BUD atas penggunaan dak fisik tahun anggaran 2024 yang belum direkam di OMSPAN. Nah, ini kami mengundang pada kesempatan kali ini kami mengundang dari teman-teman dari Dinas OPD dan Inspektorat, dan mohon nanti dapat diinformasikan ke kami baik KPPN maupun Kanwil untuk proses reviewnya ini sudah sampai di mana ya Bapak Ibu, supaya kami dapat gambaran untuk pelaksanaan monitoringnya ke depan. Dan untuk penyampaian dokumen syarat salurnya, mohon diingat ya Bapak Ibu, adalah paling lambat tanggal 22 Juli pukul 17 WIB. Artinya di sini di pukul 19 WIT ya. Dan ini jadi perhatian juga ya, mohon di highlight dan diingat ya, terutama teman-teman di BPKAD Halut. Untuk 22 Juli ini bukan hanya batas penyampaian dokumen syarat salur dak fisik tahap 1 saja ya, tapi juga termasuk dak fisik sekaligus dengan pagu sampai dengan 1 miliar. Jangan sampai Bapak Ibu fokus di tahap 1, dak fisik tahap 1, sedangkan yang sekaligus karena dipikir masih lama ya, ini tidak ya Bapak Ibu ya. Untuk sekaligus pagu sampai dengan 1 miliar ini juga termasuk di eh, deadline paling lambat tanggal 22 Juli eh, pukul 17 WIB ya. Nah, kemudian untuk dak non fisik secara umum sudah tersalurkan eh, cukup baik ya Bapak Ibu. Namun dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini pada masing-masing Pemda ternyata menurut monitoring kami masih ada masih ada beberapa jenis dak non fisik yang hingga saat ini itu sama sekali belum ada penyaluran atau belum ada penerbitan rekomendasi dari DJPK. Yang pertama dari Pemda Kabupaten Halut untuk BOKB ya, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, eh, ini per tahap ya Bapak Ibu. Kemudian tunjangan guru untuk jenis tambahan penghasilan guru ya atau tamsil triwulan 1 ini sama sekali juga belum ada. Kemudian untuk dak non fisik lainnya jenis PPA maupun ketahanan pangan ini sama sekali belum ada. Padahal kalau kita lihat jadwal penyaluran TKD, seharusnya jenis-jenis TKD yang saya sampaikan ini bisa disalurkan paling cepat di bulan Februari kemarin untuk tahap 1 maupun triwulan 1-nya. Nah, ini silakan Bapak Ibu teman-teman di BPKAD berkoordinasi dengan dinas terkait ya. Mungkin untuk BOKB dengan Dinas Kesehatan, kemudian Tamsil dengan Dinas Pendidikan, dan seterusnya. Kemudian untuk Pemda Kabupaten Halmahera Timur, ini sama juga BOKB, Tamsil, kemudian dana PPA, ini belum ada penyaluran. Dan untuk Pulau Morotai, sama juga BOKB, Tamsil, ditambah dengan dana ketahanan pangan dan pertanian. Yang baru salur dana ketahanan pangan dan pertanian baru Kabupaten Haltin. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa penerapan eh, mekanisme penyaluran tunjangan guru ya yang mulai tahun ini disalurkan langsung dari rekening Kas Umum Negara dalam hal ini KPPN ke rekening guru penerima. Ternyata walaupun prosesnya itu sudah melalui verifikasi secara berjenjang ya, baik itu mulai dari sekolah ke dinas, dinas ke eh, eselon 1 Kementerian Pendidikan ya, ternyata masih terdapat retur SP2D. Nah, kemarin untuk di Kabupaten Halut terdapat satu retur untuk satu orang guru ya untuk jenis TPG di periode triwulan 1 gelombang kelima. Ini ternyata setelah kami perhatikan
penyebabnya adalah karena rekening dari guru yang bersangkutan itu ternyata sudah tidak aktif. Nah, ini mohon teman-teman, Bapak Ibu teman-teman di eh, khususnya di Dinas Pendidikan ya, untuk dapat lebih hati-hati lagi ya dalam melakukan verifikasi, dipastikan kembali eh, bukan hanya penginputan nomor dan nama rekeningnya itu sudah sesuai dengan rekening koran atau buku tabungan, tapi dipastikan juga bahwa rekening tersebut itu masih aktif. Nah, biasanya kan kalau rekening itu sudah tidak ada saldonya, otomatis dalam 2 atau 3 bulan itu ditutup secara otomatis oleh bank yang bersangkutan. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga terkait dana desa dan insentif fiskal dapat kami sampaikan sampai dengan kemarin ya tanggal 10 Juni tahun 2025 eh, untuk Halut dana desanya sudah mencapai 42,23, kemudian Haltim sudah mencapai 55% dan Morotai 48,40%. Ini dari dibandingkan antara total pagu tahun 2025 dengan realisasi per 10 Juni ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk insentif fiskal, eh, walaupun di awal tahun kemarin ya, untuk Haltim itu sudah dialokasikan insentif fiskal jenis kinerja tahun anggaran sebelumnya untuk jenis kesejahteraan masyarakat, ternyata kemarin eh, terdapat eh, KMK ya, KMK untuk dalam rangka penyesuaian pemberian insentif fiskal dan untuk Haltim ini sendiri yang semula telah dialokasikan insentif fiskal sebesar sekitar 6,8 miliar ini disesuaikan atau dihapus pagunya ya. Nanti mungkin efek atau imbasnya adalah teman-teman di Pemda Haltim akan melakukan penyesuaian belanja ya terhadap jenis belanja yang telah dianggarkan melalui alokasi dana insentif fiskal ini. Nah, kemudian dapat kami sampaikan secara detail ya untuk evaluasi dana desa dan insentif fiskal ini. Yang pertama eh, untuk Kabupaten Halmahera Timur eh, terkait dengan penyaluran dana desa tahap 1 ini sudah salur untuk 100 desa dari total 102 desa ya. Jadi masih ada 2 desa lagi ya. Nanti mohon pada kesempatan berikutnya ini nanti setelah ini eh, hadir juga ya bersama kita eh, Bapak Bapak Ibu teman-teman dari DPRD Haltim, mohon dapat dijelaskan eh, bagaimana progres untuk sisa 2 desa ini, apakah ada kendala atau sudah on progress seperti itu. Kemudian itu tadi untuk insentif fiskal ini ada 6,8 miliar yang sudah dihapus. Nanti akan ada penyesuaian dan tentunya eh, penyesuaian tersebut akan dituangkan pada perubahan APBD tahun 2025 ini. Kemudian eh, di Halmahera Utara, nah tadi telah disampaikan bahwa dari 196 desa telah salur 158, artinya masih menyisakan 38 desa ya. Nah, kebetulan kemarin dari BPKAD ya Pak Yadi sudah menyampaikan atau mengajukan tambahan untuk 17 desa dan ini sementara kami verifikasi jika itu sudah salur artinya untuk Halut sampai dengan saat ini menyisakan 21 desa lagi ya. Nah, nanti mohon penjelasan eh, dari eh, Bapak Bapak Ibu teman-teman di DPMD DPMD Halut ya bagaimana progres dari 21 desa ini
karena mengingat batas waktu yang semakin mepet ya Bapak Ibu. Untuk dana desa tahap 1 ini paling lambat tanggal 16 Juni ya. Jadi diralat 16 Juni karena 15 Juli itu hari libur. Batasnya dimundurkan sehari di hari kerja di tanggal 16 Juni pukul 23.59 WIB. Artinya di sini sekitar jam 2 ya. Jam 2 malam. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya, dan 21 desa itu on track dan sementara progres untuk pengajuan dokumennya. Nah, adapun untuk teman-teman di Pulau Morotai, alhamdulillah sudah salur semua. Dari 88 desa sudah salur tahap 1. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya Bapak Ibu, baik itu di DPMD maupun di DPKAD ya, yang telah mengupayakan salurnya dana desa tahap 1 ini kepada seluruh desa dengan sebanyak total 88 desa. Nah, Bapak Ibu, khususnya teman-teman di DPMD maupun BPKD ya, terutama di DPMD, dapat kami sampaikan beberapa isu strategis ya, isu strategis terkait dana desa ini. Yang pertama tadi khusus untuk teman-teman di Halut dan Haltim ya. Tadi batas penyampaian dana desa tahap 1 itu 16 Juni di hari Senin depan ya. Jadi diupayakan sebelum hari Senin ya, jangan kalau bisa jangan di hari Seninnya baru diajukan ya Bapak Ibu. Takutnya nanti itu kan kami verifikasi terlebih dahulu ya, masih ada yang keliru atau yang perlu diperbaiki, itu masih ada rentang waktu di situ untuk Bapak Ibu melakukan perbaikan. Nah, kemudian untuk dana desa tahap 2, menurut juknisnya yang telah kami sampaikan kemarin ya di grup ya, ini sebenarnya bulan April kemarin sudah bisa diajukan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu teman-teman di DPMD bertahap aja ya. Bagi desa yang sudah memenuhi syarat silakan diajukan. Jadi tidak perlu menunggu atau dikumpulkan semua desa atau nunggu 10 desa atau 5 desa dulu baru diajukan. Silakan. Walaupun cuma satu desa ketika itu sudah memenuhi syarat silakan diajukan ya. Dan berdasarkan juknis kemarin ya, ini ada tambahan dan mohon untuk jadi perhatian, terutama eh, Bapak Ibu teman-teman di DPMD ya, terkait pembentukan koperasi desa Merah Putih. Nah, ini menjadi syarat tambahan untuk penyaluran dana desa tahap 2. Mohon untuk jadi perhatian bahwa nanti ketika Bapak Ibu mengajukan eh, dokumen syarat salur dana desa tahap 2 ke kami, ke KPPN, mohon untuk menyertakan ya. Yang pertama, akta pendirian badan hukum dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Ya. Nah, dalam hal desa atau perangkat desa tersebut belum memperoleh akta pendirian dari notaris ya, untuk KDMP tersebut, bukti yang dapat diajukan dapat berupa bukti penyampaian dokumen dari pembentukan KDMP ke notaris. Ya. Nah, di sini yang jadi perhatian dan mohon untuk diselaraskan ya, baik itu teman-teman di eh, Halut, Haltim maupun Pulau Morotai. Yang dimaksud dengan bukti penyampaian dokumen itu eh, kami mohon di situ sudah terdapat tanda tangan atau stempel dari notaris. Jadi bukan hanya sekedar surat dari eh, kepala desa ataupun perangkat desa ke notaris yang akan dimintai untuk pembentukan aktanya, tapi kalau bisa bukti bahwa notaris tersebut sudah menerima dan sedang dalam proses pembentukan akta akta pendirian badan hukum ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang menjadi syarat juga nanti akan ada surat pernyataan ya dari kepala desa itu di tanda tangan basah kemudian di stempel
bahwa pernyataan komitmen untuk dukungan APBDes sebagai modal awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ini formatnya sudah ada, sudah kami sampaikan di lampiran Juknis yang kami sampaikan di WhatsApp grup kemarin ya. Nanti jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan terkait syarat tambahan ini, silakan di waktu prosesi berikutnya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu hasil evaluasi kami sebagai pengantar ya untuk mungkin eh, setelah ini ada diskusi ya. Dan setelah ini eh, nanti mohon perkenan untuk perwakilan dari teman-teman BPKAD masing-masing Pemda untuk dapat menyampaikan juga. Ini kan hasil monitoring dari kami ya dari KPPN. Mohon juga dapat disampaikan dari perwakilan BPKAD masing-masing Pemda bagaimana kinerja penyaluran TKD di masing-masing Pemda. Ya. Dapat kami sampaikan juga sebelum kami tutup bahwa seluruh layanan yang kami berikan ya di KPPN Tobelo itu gratis Bapak Ibu ya, tidak ada biaya yang dikenakan spesial pun. Kemudian eh, atas 3 DIPA yang kami kelola tadi ya 2 triliunan lebih hampir 3 triliunan itu seluruh penyaluran yang kami lakukan ya dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah maupun rekening penerima itu selalu kami publikasikan ke publik ya baik itu melalui media media sosial ya maupun akun-akun yang lain. Dan kami juga di sini ada WhatsApp group ya, di situ kami sampaikan informasi-informasi baik itu terkait informasi penyaluran maupun informasi terkait update ataupun isu strategis tentang mekanisme penyaluran TKD ini. Silakan Bapak Ibu bergabung yang belum bergabung, nanti kami sampaikan di situ untuk informasi-informasi terkait penyaluran TKD. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang. Selanjutnya mohon dapat nanti kita berdiskusi ya bersama di sesi berikutnya. Demikian saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syafar atas materi yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan penyampaian materi evaluasi penyaluran TKD sampai dengan triwulan 2 tahun anggaran 2025. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian kinerja pengelolaan TKD. Kami persilakan perwakilan dari BPKD Kabupaten Pulau Morotai kepada Bapak Anggi, kami silakan. Baik, selamat siang. Yang kami hormati Bapak Atik, Kepala KPN Tobelo. Yang kami hormati juga perwakilan DJPB Kanwil Maluku Utara, Bapak M. Priyandi. Kepala Seksi Bank, Bapak Syafar. Dan juga perwakilan dari Pemda Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan semua hadirin yang boleh hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memaparkan terkait dengan kinerja pengelolaan dana transfer ke daerah Kabupaten Pulau Morotai. Next, Pak. Menyangkut, ya, dari kami mungkin pertama-tama perlu menyampaikan terkait dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa untuk tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun 2025 per tanggal 20 Juni 2025. Seperti yang kita lihat bersama di layar bahwa
untuk presentasi realisasi sampai dengan 2025, khusus 2023 dan 2024, terdapat penurunan realisasi di tahun 2024, yaitu sekitar 97,83%. Jika kami identifikasi penurunan ini karena kurangnya realisasi pada belanja dana alokasi umum, spesifik grant. Karena pencapaian realisasi kami pada tahun 2024 untuk DAWSG hanya sekitar 40-an persen. Selanjutnya, untuk uraian akun yang lainnya dapat terlihat ada transfer pada tahun 2025, maaf, pada tahun 2025 masih ada realisasi yang belum, yang masih 0%, seperti yang sudah disampaikan, yaitu untuk DAU SG, spesifik grant, jujur, Pulau Morotai dan Halmahera Utara, merupakan kabupaten yang masih belum ada realisasi sampai dengan saat ini pada tahun 2025. Berikut nanti akan kami sampaikan kendala-kendala apa saja yang menjadi isu di Kabupaten Pulau Morotai, khusus untuk eh, uraian belanja tersebut. Selanjutnya, ya, berikut data mengenai TKDD Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2025 per 10 Juni. Mohon izin Bapak-Bapak, untuk realisasi dak fisik sendiri masih 0%. Sudah kami identifikasi hal tersebut, prosesnya masih berada di tender unit pengadaan barang dan jasa, yang kemudian akan terus kami follow up prosesnya agar tidak terlambat pada tanggal 20 Juli mendatang. Selanjutnya, ya, terkait dengan kinerjanya, tidak kinerja pengolahan TKDD, pemanfaatan TKDD bagi pemerintah Pulau Morotai sendiri secara umum dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, peningkatan infrastruktur daerah, peningkatan potensi wisata, peningkatan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan sosial, menekan laju inflasi daerah, menurunkan angka stunting, dan lain-lain. Oke. Berikut beberapa upaya yang kami lakukan dalam rangka optimalisasi pengolahan TKDD. Yang pertama, melakukan konsultasi dan komunikasi secara rutin dan berkelanjutan dengan pihak KPPN Tobelo. Yang berikut adalah beradaptasi dengan cepat pada transisi pemerintahan pasca pilkada. Menurut kami ini merupakan isu yang umum untuk dua Pemda lainnya dalam menyesuaikan dengan eh, proses transisi pemerintahan saat ini. Ini juga yang menjadi kendala kami dalam pengolahan DAU-SG sebelumnya yang sudah sampaikan bahwa dalam transisi ini jelas bahwa ada mekanisme APBD pergeseran, sehingga kami juga tertunda dalam pengajuan usul salur tersebut. Untuk Pulau Morotai sendiri, APBD pergeseran baru ditetapkan pada pada bulan Mei 2025, sehingga itulah menjadi salah satu penyebab DAU-SG kami masih realisasi masih 0%, maaf. Selanjutnya, adanya pergantian eh, operator sehingga kami ada keterlambatan dalam adaptasi. Yang berikut, salah satu upaya selanjutnya adalah melaksanakan koordinasi secara rutin dengan operator atau pejabat yang berwenang pada SKPD teknis dan juga APIP. Selanjutnya, kami juga mendorong OPD pengelola dana untuk mempercepat progres dan menyiapkan dokumen syarat penyaluran dalam laporan penggunaan. Dan yang berikut adalah memperhatikan timeline dalam pengolahan TKD, baik penyaluran maupun pelaporannya. Ya, baik, demikian Bapak-Bapak, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Angki yang telah menyampaikan kinerja atas pengelolaan TKD pada Kabupaten Pulau Morotai. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan BPKD Kabupaten Halmahera Timur,
Kepada Bapak Rustam, kami silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Pak? Siap, sudah terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Kepala Kanwil DJP Maluku Utara, Perwakilan Maluku Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala KPPN Tobelo, Pak Atik Purnomo bersama jajarannya, Bapak Ibu pimpinan SKPD Wilayah Kerja KPPN Tobelo, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual dalam rapat koordinasi ini. Kemudian rekan-rekan admin aplikasi pelaporan TKD serta hadirin peserta rakor yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mengawali sambutan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Timur yang belum berkesempatan hadir pada kesempatan rapor hari ini karena dalam waktu yang bersamaan ada agenda penting yang harus beliau hadiri bersama Pak Bupati, yaitu kegiatan penandatanganan MOU dengan Bank BPD. Untuk itu saya ditugaskan oleh beliau untuk menyampaikan sambutan pada rakor hari ini. Bapak Ibu peserta rakor yang berbahagia, selama pemerintah daerah, tidak henti-hentinya kami selalu memberikan apresiasi kepada KPPN Tobelo yang secara terus-menerus melakukan kegiatan rakor untuk wilayah kerja KPPN Tobelo. Tentu rapat koordinasi ini memiliki arti penting dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena berbicara terkait TKD tentu tidak hanya sebatas pada nominal pengalokasian dana, tetapi bagaimana pemerintah daerah juga mampu melaksanakan penelusuran dan pelaporan dari sumber penerimaan TKD itu sendiri, tentu dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan. Bapak Ibu peserta rakor yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa strategi pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan dana transfer ke daerah itu tentu melalui kebijakan penyaluran yang berbasis kinerja. Dengan kata lain, pemerintah daerah akan mendapatkan penyaluran berdasarkan progres laporan penggunaan dana tersebut. Jadi faktor penentu dari efektivitas penyaluran TKD ini menurut kami sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam hal mengelola dana transfer. Karena daerah yang memiliki kapasitas manajemen keuangan yang baik pasti mampu memanfaatkan dana TKD secara optimal. Kami juga sangat berharap kepada KPPN Tobelo agar jangan pernah bosan untuk selalu mendampingi kami, khususnya seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang mengelola dana transfer, sehingga kami bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan KPPN, sehingga kami juga bisa meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana TKD secara baik. Bapak Ibu hadirin peserta rakor yang kami hormati, pada kesempatan ini sebenarnya kami ingin langsung memberikan tanggapan secara detail terkait evaluasi kinerja TKD untuk Kabupaten Halmahera Timur yang sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Pak Safar melalui materi slide tadi. Tetapi karena sesuai dengan rundown acara, kami hanya diberikan waktu 10 menit, maka pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk menjelaskan beberapa tanggapan penting atas evaluasi tersebut. Yang pertama terkait penundaan DAO Blok Brand sebesar 25% pada bulan Januari tahun 2025. Perlu kami sampaikan bahwa memang betul di periode bulan tersebut kami agak terlambat untuk menyampaikan laporan bulanan, sehingga terjadi penundaan sebesar 25%. Kemudian yang kedua terkait keterlambatan penyaluran DAO Blok Brand pada bulan Juni. Pada bulan Juni
Itu terjadi karena kami terlambat mengupload belanja pegawai. Kemudian yang ketiga, terkait belum ada rekomendasi salur DBH pajak, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah mengupload berita acara rekon semester 2 tahun anggaran sebelumnya, tapi sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari DJPK. Lalu yang berikut terkait DAU spesifik grant untuk di daerah kami di Kabupaten Halmahera Timur itu sebenarnya ya terkait dengan spesifik grant di Kabupaten Halmahera Timur itu untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan itu kemarin sudah selesai. Namun sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh DJPK kemarin, ternyata di dalam surat tersebut, pada lampiran surat tersebut, masih ada Kabupaten Halmahera Timur yang masuk dalam kategori belum selesai. Ketika kami cek, ternyata itu ada pada laporan DAU spesifik grant bidang PU. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Halmahera Timur sendiri, DAU spesifik grant bidang PU itu di tahun anggaran sebelumnya kami telah melakukan realisasi sebesar 100%, namun pada saat tahun anggaran 2025 kami tidak mendapatkan informasi secara detail bagaimana kewajiban untuk menyampaikan laporan yang sifatnya sudah nihil, sehingga pada kesempatan kemarin kami sudah sempat berkomunikasi sama PIC dan alhamdulillah terkait kendala DAU spesifik grant yang belum kami laporkan pada bidang PU itu sudah kami selesaikan kemarin. Kemudian yang berikut, yang kelima, terkait dengan DAK non-fisik pada bidang BOKB, PPA, dan BOK Dinas, perlu kami sampaikan bahwa untuk bidang BOKB dan PPA itu, PPA sudah selesai, tinggal kami upload, sedangkan untuk bidang BOKB, kami masih ada kendala terkait dengan proses penarikan data dari aplikasi BKKBN, yaitu aplikasi Alamanda, karena kewajiban dinas belum selesai pada aplikasi tersebut, sehingga ketika kami login melalui aplikasi Aladin, data dari tarikan Alamanda itu tidak masuk di aplikasi Aladin. Kemudian terkait BOK Dinas Kesehatan, kemarin kami sudah melakukan evaluasi hasil inputan dari dinas, namun masih terdapat selisih atas realisasi, baik realisasi penggunaan dan realisasi SP2D yang kami input, masih terdapat selisih nilai yang harus diperbaiki oleh dinas kesehatan. Nah, untuk konfirmasi detail atas evaluasi TKD lainnya akan kami sampaikan pada sesi diskusi nanti, karena mengingat kami hanya diberi waktu hanya 10 menit untuk menyampaikan sambutan ini. Atas perhatiannya, di akhir kata kami atas nama pemerintah daerah, kami sampaikan terima kasih kepada KPPN Tobelo yang sudah menjadi mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur. Kami sangat berterima kasih atas segala bentuk pelayanan kepada kami dalam hal penyaluran TKD. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta rakor yang hadir pada hari ini. Dan di forum ini, di forum yang terhormat ini, sekali lagi atas nama Kepala BPKAD, kami mengajak kepada seluruh admin SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, mari kita manfaatkan ruang diskusi ini dengan sebaik-baiknya untuk saling bertukar pikiran, memberikan masukan, sehingga kendala ataupun persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam hal kewajiban laporan penggunaan TKD bisa dijelaskan langsung oleh KPPN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak atas penyampaian kinerja pengelolaan TKD dari Kabupaten Halmahera Timur. Dan yang terakhir kami persilakan kepada perwakilan dari PKD Kabupaten Halmahera Utara. Kepada Bapak Yadi kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari Pemda Kabupaten Halmahera Utara. Izinkan saya perkenalkan nama saya Ayadi dari BKAD Halmahera Utara. Pertama-tama terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan yang menjadi eh, pedoman kami untuk bisa memberikan tanggapan terkait kelemahan-kelemahan yang sudah dipaparkan tadi. Eh, Terkait dengan laporan untuk TKD ini, kami tidak melaporkan secara rinci. Kami hanya eh, menanggapi terkait isu-isu strategis yang sudah disampaikan tadi. Untuk eh, isu terkait dengan dana blok grant yang terlambat di awal tahun, itu sebesar 25% itu karena laporan belanja pegawai yang keterlambatan kami upload sama mungkin dengan Altim sehingga terjadi sanksi untuk penundaan penyaluran. Jadi untuk bulan selanjutnya kami sudah berkoordinasi bersama teman-teman untuk tidak terjadi seperti hal yang sebelumnya. Dan untuk terkait dengan dana dak fisik yang belum salur hingga saat ini, ini kami sudah berulang-ulang berkoordinasi dengan OPD terkait untuk persyaratan yang memang rata-rata yang kami temui di lapangan, OPD belum melakukan penginputan rencana kegiatan atau data kontrak sehingga terjadi keterlambatan hingga saat ini. Dan kami sudah berupaya dengan admin yang menangani untuk bisa proaktif dalam menangani laporan sehingga tidak terjadi keterlambatan untuk selanjutnya. Dan untuk dana desa ini memang kami akui bahwa keterlambatan ini juga karena adanya pergantian pimpinan di daerah sehingga kami menunggu penyesuaian terkait dengan persyaratan-persyaratan data awal sehingga dana desa ini terlambat tersalur dan kami berupaya untuk sesegera mungkin untuk berkoordinasi dengan DPMD agar mempercepat sebelum tanggal 16. Jadi yang kami lihat di sini masih 21 desa yang belum masuk dokumennya dan kami harap teman-teman di DPMD Halut untuk bisa mempercepat progres sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu untuk dana non fisik yang belum tersalur itu ada 3 laporan yaitu dana BOKB, KPP dan BOKB. Ya kami juga akan segera berkoordinasi terkait dengan realisasi yang belum mencukupi sehingga kita akan berkoordinasi intensif dengan PD untuk mempercepat realisasi sehingga tidak tertunda nantinya untuk penyaluran ini. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman di DPMD atau teman-teman yang mungkin lagi monitor juga di sini bisa menambahkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian kinerja pengelolaan TKD dari Kabupaten Halmahera Utara. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, kami silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin didiskusikan, yang disampaikan, atau mungkin ada yang ditanggapi terkait penyampaian evaluasi kinerja penyaluran TKD kami tadi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu, jika belum ada tanggapan atau ada hal yang ingin disampaikan, izin Pak Atik atau Pak Priandi, eh, mungkin karena yang paling mendekati deadline atau batas waktu ini terkait dana desa ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kami ingin menggali informasi atau kami ingin mengetahui eh, progres dari khususnya teman-teman di Pemda Halut dan Haltim. Untuk Pemda Halut tadi sudah disampaikan masih ada 21 desa yang belum disampaikan. Mengingat batas waktunya tinggal seminggu lagi, mungkin bisa disampaikan progresnya seperti apa ya. Kemudian apakah ada kendala eh, yang bisa disampaikan dan mungkin mungkin bisa kami akselerasi Pak Bapak Ibu ya, ke pimpinan eh, atau secara berjenjang ya. Silakan yang pertama mungkin eh, untuk Pemda Halut, mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman dari DPRD Halut mungkin bisa disampaikan terkait sisa 21 desa yang progresnya seperti apa ya, untuk penyaluran tahap satu yang belum belum diajukan. Silakan Pak Kabit. Ya, tes. Dengar Pak? Jelas Pak, silakan Pak. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, yang kami hormati, Kanwil DJBPB Malut, yang kami hormati Kepala KPN Tobelo, dan yang kami hormati seluruh peserta Zoom yang ada di saat ini. Terima kasih. Kami ingin sedikit menyampaikan terkait dengan progres penyaluran dana desa ya Kabupaten Halmahera Utara. Memang sesuai dengan penyampaian tadi bahwa masih ada sekitar 21 desa yang belum salur. Memang dalam pantauan kami sampai saat ini, sampai detik ini, dalam proses itu ada sekitar 17 desa yang sudah dalam proses. Kemudian yang masih dalam belum salur ini ada sekitar 21 desa yang sudah tersalur 158. Memang ini terkait juga dengan kendala internal di desa itu sendiri. Sudah kami coba untuk konfirmasi kepada masing-masing desa sampai tadi pagi. Kami tetap akan mendorong dan berupaya untuk mengawal terus beberapa desa yang terutama ada di sekitar 8 desa yang sampai saat ini belum posting. Dalam arti bahwa masih ada beberapa inputan dalam APBDes, dalam siskedes mereka yang belum dilakukan penyesuaian. Nah, sementara ada 13 desa yang sudah dilakukan postingan pada siskedes itu, masih ada
dokumen-dokumen yang mereka lengkapi sehingga nanti kita yang akan ditindaklanjuti oleh keuangan Pak Yadi sendiri, kemudian nanti disampaikan ke KPPN. Nah, terkait ada 1-2 desa yang memang butuh pendampingan secara uh, insentif dari kami karena memang yang tadi saya katakan secara internal persoalan-persoalan yang ada di desa ini yang butuh secara cepat kami harus tanggap. Jadi kami sangat berharap juga nantinya ada penyampaian-penyampaian khusus mungkin dari penekanan juga dari KPPN juga nanti seperti yang tahun kemarin Pak kita lakukan uh, mediasi dan kita berharap nantinya sebelum waktunya dalam waktu dekat minggu ini saja kita berharap semua bisa dilakukan tersalur anggarannya ada. Dan memang kami juga tidak menginginkan nantinya ini ada 1-2 desa yang mungkin tidak tersalur nanti, tapi kami juga sangat optimis bahwa nantinya kita akan berusaha untuk tetap mempush desa-desa ini agar mereka menyelesaikan dari sisi dokumen-dokumen yang ada. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabit informasinya. Mudah-mudahan nggak ada yang gagal salur Pak ya, Ya, ya. karena mungkin perlu Bapak Ibu ketahui terkait dana desa ini ketentuannya adalah ketika dana desa tahap 1 itu tidak bisa salur atau dalam tanda kutip gagal salur, ini akan merugikan desa itu sendiri karena otomatis untuk tahap 2 ya, atau tahap berikutnya itu tidak bisa disalurkan. Jadi dalam 1 tahun anggaran itu tidak ada dana desa yang sudah disalurkan dan ini sangat disayangkan ya karena jauh hari sebelumnya bahkan di bulan November Desember itu perangkat desa tentunya sudah melakukan musyawarah desa yang menentukan program-program prioritas di desa ya. Dan ketika program tersebut uh, tidak bisa dibiayai dalam 1 tahun anggaran, tentu uh, terjadi kerugian, kerugian yang sangat besar. Jadi kami ucapkan terima kasih ya upaya dari teman-teman di DPMD ya yang telah mendampingi perangkat desa. Sekiranya nanti dapat kami akselerasi Pak ya, Ya. mungkin dengan teman-teman di Kanwil uh, dengan pihak pimpinan ya untuk bisa jadi lebih menjadi lebih perhatian lah menjadi uh, hal yang diprioritaskan seperti itu karena ini waktunya memang sudah mepet ya tinggal 1 minggu lagi masih ada 21 desa dan mungkin sekiranya ada kendala-kendala yang perlu di uh, kami bantu Pak seperti itu mungkin perlu kita Untuk mediasi sementara bersama. Oh siap, masih bisa Pak. masih Ya. bisa Pak ya. Mudah-mudahan 1-2 hari Alhamdulillah. ini semua terselesaikan Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Baik, Ya, terima kasih Pak Kabit ya, informasinya. kasih. Selanjutnya mungkin kami bisa minta informasi atau bisa diberikan keterangan dari Bapak Bapak Ibu teman-teman di DPMD Halmahera Timur. Silakan jika ada yang mewakili. Menurut monitoring kami ini masih ada 2 desa lagi ya. Mungkin bisa disampaikan progresnya seperti apa. Silakan Bapak. Silakan Pak Safri. Mohon maaf Pak, mungkin masih di mute Pak. Izin Bapak, mic-nya masih di mute Pak. Oh iya. Iya, makasih Pak. Siap, silakan Pak. Iya.
Suara saya didengar, Pak? Terdengar jelas, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh pimpinan dan yang saat ini sedang rapat koordinasi, saya langsung saja bahwa untuk Halmahera Timur, alhamdulillah progresnya lancar, kurang lebih 2 desa yang kendalanya karena keterlambatan dokumen dari desa, tapi saat ini kami Dinas PMD melakukan pendampingan sehingga insya Allah hari ini bisa 2 desa bisa tuntas secara keseluruhan. Ada 2 desa ini hanya eh, perbaikan dokumen yang sudah rampung sehingga kami bisa pastikan hari ini bisa selesai pengajuannya. Untuk sementara demikian Pak, makasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Safri atas informasinya. Masih optimis Pak ya, bisa salur Pak ya. Siap. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yang lain mungkin ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Jika belum ada, mungkin satu lagi ya Bapak Ibu, ini mohon izin agak telat sedikit uh, terkait review pelaksanaan dak fisik tahun anggaran 2024. Mohon kami juga dapat diinformasikan di sini sudah ada Bapak Ibu teman-teman dari Inspektorat Daerah. Mungkin bisa disampaikan ke kami juga karena hasil review ini menjadi syarat uh, pencetakan atau penerbitan laporan LRPDCO maupun laporan sisa dak fisik maupun yang terpenting adalah laporan hasil review. Dan ketiga laporan tersebut menjadi dokumen syarat salur tahap 1. Mohon bisa disampaikan ke kami proses reviewnya progresnya sudah sampai di mana, karena mengingat batas waktunya ini tinggal 1 bulan lagi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu teman-teman dari Inspektorat Daerah. Silakan mungkin dari yang pertama, silakan dari Inspektorat Daerah Pulau Morotai ya. Ada yang mewakili, silakan. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan Ibu. Iya, ini untuk yang review tahap 3 ini Pak. Iya, review pelaksanaan tahun kemarin ya, tahun 2024. Iya, Nanti kan, mungkin ya, Heeh. Untuk apa proses reviewnya kami masih ingin melihat cek beberapa fisik terkait untuk apa? Halo? iya Bu, silakan Bu. Iya, untuk melihat fisik tahap 3 itu Pak. Kita sedang mencari waktu untuk melakukan cek fisik Pak. Untuk ininya, untuk penginputan SP2D BUD-nya, apakah masih ada yang belum dilakukan penginputan sisanya? Sudah dilakukan penginputan, cuman ada beberapa yang kami belum review, Pak. Siap, siap. Iya, heeh. Sementara kami lagi kerjakan, Pak. Baik, terima kasih informasinya Bu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai Bu ya, Iya, Pak. laporan Iya. hasil reviewnya. Baik. Iya, siap, Pak. Iya.
Terima kasih dari Inspektorat Daerah Pulau Morotai. Selanjutnya mungkin dari Inspektorat Halu. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan Ibu. Ya, izin Pak untuk dari Halut. Izin Pak, kalau untuk dari Halut kebetulan kita LHR-nya sudah terbit dan LRPDC untuk 2024-nya juga sudah. Ini kita sementara untuk penginputan 2025 dan mulai review Pak, daftar kontrak. Ya. Tapi belum ada yang diinput ya Bu ya, saya lihat kontraknya Kalau 2024. 2025 belum Pak. Jadi minta tolong Siap. didampingi Bu ya. Siap Pak, ini kita mulai Reportnya hari ini mau koordinasi siap. dengan OPD Pak. Siap, terima Tinggal kasih Pak. sebulan lagi soalnya. Siap. Ya, Terima kasih Bu ya. sama-sama Pak. Silakan selanjutnya Bapak Ibu teman-teman dari Inspektorat Daerah Kaltim. Mohon izin Pak Safar. Siap. Ya, Pak Rustam, silakan. Ya, berhubung karena Inspektorat dari Halmahera Timur belum sempat bergabung, mungkin beliau masih dalam perjalanan. Mungkin bisa mewakili Pak untuk saya sampaikan terkait dengan progres fisik. Silakan Pak. Ya, untuk Kabupaten Halmahera Timur sendiri, progres dak fisik itu untuk periode pengajuan tahun 2025 ini memang belum kami ajukan data kontrak karena kami masih terkendala dengan penyelesaian kewajiban laporan tahap 3 tahun anggaran sebelumnya. Sesuai informasi yang sempat saya dapatkan dari APIP Kabupaten Halmahera Timur kemarin, Pak Rido sampaikan bahwa untuk kewajiban laporan tahap 3 dak fisik itu yang sudah direview APIP itu baru 2 subbidang, yaitu di AKB sama penguatan sistem kesehatan. Itu sudah statusnya sudah direview APIP, tapi belum dilanjut oleh admin Pemda untuk cross check inputan SP2D-nya. Kemudian untuk jenis bidang lain sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi karena yang pertama di Dinas Pendidikan itu sesuai dengan hasil yang telah kami koordinasikan sama Dinas Pendidikan kemarin, itu katanya ada beberapa data kontrak yang sampai dengan saat ini mereka belum mengajukan untuk pencairan pembayaran data luncuran di tahun sebelumnya, sehingga untuk inputan laporan tahap akhir itu masih menunggu sisa SP2D yang diterbitkan oleh BUD. Namun sudah kami sampaikan lewat grup bahwa jangan sampai keterlambatan ini nanti mempengaruhi semua subbidang di tahun 2025 karena syarat salur di tahap 1 itu kan pasti mengakomodir seluruh laporan tahun anggaran sebelumnya. Sehingga sudah kami sampaikan ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk segera dilakukan pengajuan untuk mendapatkan SP2 DBUD. Sementara untuk di bidang perikanan, subbidang kelautan perikanan, sesuai dengan hasil konfirmasi dari dinas itu mereka masih terkendala dengan foto progres terakhir yang disampaikan oleh pelaksana di lapangan kepada admin SKPD, sehingga sampai dengan saat ini mereka belum bisa lanjut untuk menyelesaikan laporan tahap 3. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tam. Jadi memang betul Pak ya, walaupun sebagai contoh di bidang atau subbidang itu
tidak memperoleh alokasi lagi di tahun ini, namun eh, subbidang atau bidang tersebut memang punya kewajiban untuk menyelesaikan eh, dalam hal ini secara teknisnya penginputan SPDOD BUD-nya ya. Namun itu tadi Pak, jika sekiranya luncuran tadi baru bisa diselesaikan setelah batas waktu dalam hal ini 22 Juli ya, 1 bulan lagi itu, sekiranya nanti mungkin bisa dipertimbangkan tetap menjadi sisa dak fisik Pak, sambil nanti kan akan ada periode-periode di mana penginputan SPDO DBUD itu bisa dibuka kembali di OMSPAN ya. Nanti setelah luncurannya itu atau APBD perubahannya disetujui baru dilakukan penginputan. Ini untuk menghindari keterlambatan atau eh, kemungkinan gagal salur tahap 1 maupun sekaligus sampai dengan 1 miliar di tahun anggaran 2025 ini Pak. Mungkin seperti itu nanti bisa dikoordinasikan, tentunya tetap sambil dikoordinasikan dengan teman-teman di inspektorat daerah Pak. Ini itu aja. Eh, Terima kasih Pak Tam. Selanjutnya silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Baik, jika tidak ada, nanti diskusinya bisa kita lanjutkan di WhatsApp grup ya. Mungkin sebelum diakhiri, saya izin Mas Fani, mungkin ada yang ingin disampaikan eh, tambahan lagi dari Pak Atik mungkin atau teman-teman di Kanwil, ada Pak Andika juga ya. Silakan Pak. Pak Sapar, Bapak Ibu sekalian, izin menambahkan ya, berkaitan dengan upaya kita ya, apa yang kita lakukan di siang hari ini tentunya menjadi bagian ya dari upaya kita untuk penyaluran TKD yang lebih baik. Tetapi yang tentunya harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana koordinasi yang harus dilakukan oleh teman-teman di pemerintah kabupaten ya, baik dinas, BPKAD, kemudian juga inspektorat ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kendala atau hambatan komunikasi. Ini menjadi hal yang tentunya harus kita cermati ya, jangan sampai nanti di satu sisi ada saling menunggu gitu, dan tentunya ada satu pihak yang secara proaktif yang bertindak selaku katakanlah koordinator lah, sehingga dalam tahapan-tahapan yang tadinya diharapkan itu bisa menyelesaikan dokumen persyaratan yang diperlukan itu secara tepat waktu, bahkan kalau bisa di kesempatan pertama. Tadi seperti disinggung berkaitan dengan dokumen syarat salur ya, di samping data kontrak kan ada juga laporan di AKPSIK tahap 3 atau tahun sebelumnya. Dan ini juga ternyata kan melibatkan banyak pihak. Nah, ini tentunya harus dipastikan ya, dinas selaku pengguna di AKPSIK, kemudian BPKAD dan juga pihak-pihak inspektorat. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting ya. Harapannya nanti ke depan tidak ada kendala atau miskomunikasi, dan tentunya kita menghindari lah jangan sampai nanti ada muncul permasalahan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap terhambatnya penyaluran TKD ini, khususnya untuk DAK fisik. Saya kira itu saja Pak Safar ya, teman-teman sekalian, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Atik. Selanjutnya mungkin Pak Priyandi, ada yang ingin disampaikan? Closing statement mungkin Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Safa, izin Pak Atik dan rekan-rekan Bapak Ibu semua. Ya, menekankan saja kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami di KPPN. Eh, saya, kami dari Kanwil memang berharap kita terus
berkembang ya, terus menjadi lebih baik dalam hal penyaluran TKD ini. Tadi saya ikut menyimak beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Pemda. Eh, Mungkin kalau dalam kesempatan ini belum optimal ya Pak Safa, Pak Atik, untuk kita mendalami satu persatu isu. Tadi saya tangkap tadi dari salah satu Pemda sebetulnya sudah ingin menyampaikan secara detail. Nanti mungkin bisa kita tindak lanjuti di eh, melalui media-media yang lain ya. Tadi sudah ada WA Group, ya kita terus intens hal-hal seperti ini lebih sebagai kita tetap ya, walaupun WA sudah ada, saya kira acara-acara seperti ini walaupun sifatnya daring setidaknya bisa menjadi ini kita ya, komunikasi kita tetap, interaksi kita supaya dalam membahas masalah-masalah tetap open gitu ya, tetap cepat kita bisa tindak lanjuti. Saya kira itu, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita akan melihat progres yang lebih baik dari penyaluran TKD di KPPN Tobelo dan Bapak Ibu di Pemda sekalian. Itu mungkin tambahan dari saya. Pak Andika ada mau ditambahkan? Pak Andika boleh kalau ada yang Pak mau. Andika. Saya cukup sih sebenarnya Pak. Cuma Oke. mau sampaikan juga ke teman-teman di Pemda kalau memang mau koordinasi dengan kami di Kanwil, Hmm. kami sangat terbuka. Kalau ada permasalahan silakan, kami siap bantu Bapak Ibu di Pemda masing-masing, begitu juga dengan di KPPN Tobelo. Itu aja sih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya, iya, Silakan Pak makasih Safar. Pak Andika. Tapi saat ini bukan berarti kalau jangan takut sama KPPN Tobelo Pak. Jadi nanti ngadu-ngadu KPPN Tobelo ke Enggak, disilakan bisa ke Kanwil boleh, ke KPPN boleh. Kita semua sama saja, sama-sama Kementerian Keuangan DCPB. Itu dari saya, Pak Safa, Pak Atik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Priandi, Pak Andika. Mungkin bisa kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, khususnya untuk yang deadline-nya paling dekat ini ya, untuk dana desa tahap 1, mohon untuk bisa disegerakan ya Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk berkoordinasi dan didampingi perangkat desa yang belum, supaya bisa sebelum tanggal 16 Juni nanti mudah-mudahan bisa salur semua 100%. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Fani. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan hadirin atas antusiasmenya dalam kegiatan pada hari ini. Semoga dengan materi dan diskusi yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan serta manfaat bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, kami ingatkan kembali untuk dapat melakukan presensi melalui link yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin peserta kegiatan yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara pada hari ini. Mewakili seluruh tim panitia yang bertugas, kami sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara. KPPN Tobelo berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dan bebas gratifikasi sesuai dengan moto totalitas, bersih, dan loyal. Akhir kata, saya Fani mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priandi, Pak Andika, Pak Angki, Pak Rustam. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Priandi ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Terima kasih. Coba kita luar dari ini kan, kalau tak boleh ini yang berarti dengan benar saat ini dan saya tadi masih lagi